Perkenalkan, nama saya Arif Dika Rivaldi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer. Di mana di sini disuruh mempraktikkan eh, sintaks dari soal-soal berikut. Oke, langsung saja untuk pertama kali kita buka CMD dulu. Oke, yang pertama yaitu CD, di mana ini digunakan untuk berpindah dari satu lokasi direktori ke folder aktif ke direktori lainnya di dalam sistem penyimpanan. Contoh CD C. Contoh kita mau masuk ke CD C. Oke, berarti ini kita sudah menuju ke dalam folder C. Oke, lalu yang kedua itu perintah CLS, di mana ini mengclear semua teks yang ada pada CMD ini atau terminal ini. Contoh seperti ini. Oke, dia terus mengclear. Lalu yang ketiga CLS strip tanda tanya. Oke, ini fungsinya untuk menampilkan dokumentasi dan menu bantuan singkat mengenai fungsi dasar serta parameter operasional dari perintah CLS. Oke, hasilnya clears the screen. Yang keempat itu dir hasilnya seperti itu, dimana menampilkan dokumentasi lengkap, petunjuk penggunaan serta daftar parameter tambahan atau seperti strip B, strip W atau strip A yang dapat disematkan pada perintah dir atau directory. Oke, lalu lanjut ke if config. Oke, if config ini fungsinya untuk melihat IP kita, alamat IP kita, dan subnet mask dan default gateway. Lanjut, if config all. Ini menampilkan seluruh detail konfigurasi jaringan secara menyeluruh, termasuk informasi physical address atau MAC address, konfigurasi DHCP, IP DNS server, dan masa sewa IP gitu. Jadi ini versi detailnya dari if config. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Lalu lanjut lagi ke if config strip tanda tanya, di mana ini berfungsi untuk menampilkan menu panduan dan instruksi resmi mengenai opsi-opsi perintah lanjutan yang dapat digunakan bersamaan dengan fungsi if config. Oke. Lalu lanjut lagi ke if config release. Ini fungsinya untuk buat ngelepas IP address kita. Jadi komputer kita bakal minta putus sementara dari router, internetan bakal langsung putus setelah ketik sintak ini. Contoh seperti ini. Oke. Dan internet langsung putus. Lalu kita lanjut lagi if config renew, di mana ini fungsinya untuk meminta atau memperbarui alokasi alamat IP baru dari server setelah konfigurasi dilepaskan. Karena tadi udah kita putuskan, ini kita renew lagi. Oke, Windows IP configuration. Oke, lalu lanjut lagi if config display DNS. Ini berfungsi untuk menampilkan seluruh rekaman atau memory cache DNS yang saat ini sedang disimpan oleh sistem operasi Windows dari situs-situs yang baru kita akses. Nah, ini yang baru kita akses nih. Client wnswindows.com, record name, record type, time to live, data length section. Oke, ini yang baru kita akses. Oke, lalu lanjut lagi ke if config flush DNS, di mana ini berfungsi untuk menghapus atau membersihkan seluruh memori cache DNS. Seperti ini.
Oke, di sini udah ada tandanya successful flush the DNS resolve change. Berarti untuk change-nya sudah berhasil dibersihkan. Gitu. Lalu lanjut ke if config register DNS. Ini untuk memaksa komputer melakukan registrasi ulang nama host atau hostname dan alamat IP-nya secara langsung ke server DNS lokal terdekat. Gitu. Contohnya, the request operation request elevation. Itu hasilnya. Lalu kita lanjut ke ping. Jadi ini untuk menguji konektivitas atau mengukur latency dan mendeteksi adanya kehilangan paket data antara host lokal dan server. Contoh seperti ini, ping google.com. Oke, nah ini tandanya kita bisa. Oke, lanjut lagi ke Netstat. Netstat ini berfungsi untuk menampilkan seluruh koneksi jaringan yang aktif, baik inbound maupun outbound, daftar port yang sedang terbuka, serta statistik protokol komunikasi. Contoh ini. Oh ini kayaknya ada penulisan salah ya. Net. Nah ini. Active connection, root, local address. Nah, ini dia hasilnya. Lalu kita lanjut lagi ke nomor 15. Oh ini setelah ini selesai kali ya. Threshold, dimana ini berfungsi untuk melacak dan menampilkan jalur atau route hop demi hop yang dilewati oleh paket data dari komputer lokal untuk mencapai server tujuan. Nah ini contohnya, ini output yang dihasilkan. Lalu kita lanjut ke nomor 16, pet ping, dimana ini berfungsi untuk mengombinasikan fungsi ping dan threads dengan melacak route perjalanan data sekaligus menghitung persentase kegagalan paket data pada setiap simpul route guna analisis degradasi jaringan. Untuk outputnya seperti ini, usage, option, dan hasilnya seperti itu. Oke, lalu lanjut lagi ke ends look, dimana ini berfungsi untuk mengquery server DNS untuk mendapatkan informasi pemetaan antara nama domain dan alamat IP yang terasosiasi dengannya. Outputnya seperti ini, default server, unknown, address 10.173 ya. Oke, lanjut lagi ke nomor 18, nets, dimana ini untuk berfungsi sebagai utilitas baris perintah berbasis stack yang digunakan untuk mengonfigurasi, mengubah, dan memantau berbagai komponen jaringan secara mendalam, seperti firewall, antarmuka nirkabel, atau IP statis. Untuk outputnya seperti ini. Nih. Unknown can find nets non-existent domain. Apa itu? Gak ditemuin ya. Oke. Lalu kita lanjut ke nomor 19, root, dimana ini berfungsi digunakan untuk melihat, menambah, menghapus, atau memodifikasi table routing IP lokal komputer. Gunanya menentukan jalur keluar paket data pada jaringan internal maupun eksternal. Outputnya seperti ini. Oke, ini untuk outputnya. Oke, lalu lanjut ke sintaks net, dimana ini berfungsi sebagai perintah multifungsi yang digunakan untuk mengelola akun pengguna atau user, hak akses, dan berbagai folder, serta mengontrol operasional layanan service sistem operasi Windows. Outputnya seperti ini.
hmm, the syntax of this command is. Oke. Oke, untuk semuanya mungkin sudah saya praktekkan. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya minta maaf. Terima kasih.